kami sedang berada di Museum Pos Indonesia. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang sejarah singkat Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia berdiri tahun 1931 dengan nama Museum PTT atau Pos Telepon Telegraf. Bertempat di kantor Pos Indonesia Jalan Cilaki 73 Bandung, kode posnya 40115. Museum yang terbuka untuk umum ini semula hanya menyajikan benda koleksi sebatas perangko-perangko, baik perangko dalam negeri maupun mancanegara. Menyadari arti penting peran dan fungsi museum sebagai sarana pendidikan, informasi, dan rekreasi untuk generasi muda pada masa sekarang maupun yang akan datang, maka dilakukan upaya renovasi museum dengan tujuan agar dapat memelihara serta melestarikan kekayaan warisan budaya dalam pelayanan pos. Bertepatan dengan Hari Bakti Postel tanggal 27 September 1983, hasil renovasi tersebut diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Pos Telekomunikasi dengan nama Museum Pos dan Biro. Dengan peresmian tersebut, museum telah berhasil mengubah orientasi pelayanan maupun pengembangan benda-benda koleksinya. Kali ini benda koleksinya yang disajikan tidak terbatas pada perangko, namun diperluas dengan menambah benda-benda lain yang bernilai sejarah, antara lain peralatan, visualisasi, diorama, kegiatan layanan pos, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi pelayanan museum lebih terbuka dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk mengunjungi museum, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal pelayanan pos serta menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan perubahan status perusahaan dari perusahaan umum, Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia pada tanggal 20 Juni 1995, maka museum berganti nama menjadi Museum Pos. Dari kelompok sejarah 24. Saya di sini mau menjelaskan tentang benda koleksi yang ada di Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia mempunyai benda koleksi berupa perangko-perangko dan benda filateli lainnya. Peralatan yang dipergunakan layanan pos sejak zaman Hindia Belanda dan benda yang bernilai sejarah. Oleh karena itu, untuk memberi kemudahan dan mengenal tentang benda koleksi museum bagi masyarakat, maka seluruh benda koleksi dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu koleksi sejarah, koleksi filateli, dan koleksi peralatan. Koleksi sejarah akan dijelaskan oleh teman saya Gilda Yoli. Hai, saya Gilda Yoli. Saya di sini akan menjelaskan koleksi sejarah yang ada di Museum Pos Indonesia. Aku pertama, ini ada anak sosial. Ini gunanya untuk menyortir surat-surat yang datang untuk ditujukan ke alamat yang dituju. Contohnya di sini ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Lalu kita beralih ke sini. Di sini ada seperti pintu kotak pos dan juga pintu kotak pos lainnya. Ini mungkin pintu kotak pos pertama dan ini pintu kotak pos kedua. Nah, yang sebelah sini ada yang dinamakan bisurat. Bisurat itu bermacam-macam. Yang pertama, ini adalah bisurat zaman Belanda yang digunakan pada tahun 1911 atau bisuratnya diberi nama beras hebat. Dan sebelah sini juga sama, hampir sama dengan yang ini. Hanya saja bedanya ini digunakan tahun 1915. Lalu beralih ke sini, ini juga masih sama. Ini juga adalah bisurat. Mungkin ini masih agak kuno karena terlihat dari warnanya yang sudah mulai berkarat. Beralih ke sini, ini masih sama ya, bisurat. Hanya saja bedanya, mesin perangko. Ini digunakan di zaman Belanda. Sebelah sini juga sama. Yang sebelah sini kantong pos udara. Dan yang sebelah sini ada bisurat satelit dari Jepang. Terlihat dari
Mulai. Yang di sebelah sini mungkin alat transportasi yang digunakan saat pengiriman surat pertama di Indonesia. Terlihat di sini ada sepeda, masih sepeda juga. Yang di sebelah sini sudah berkembang jadi sepeda pos pengangkut roda 2 seperti itu. Dan yang ini kantor pos kereta api, mungkin kantor pos yang dekat dengan kereta api. Pada tahun 1871 dibuka jalan raya kereta api pertama antara Gambir dan Batavia atau Jakarta Kota. Di sebelah sini terlihat mungkin perangko atau amplop. Dan di sebelah sini sebuah diorama di mana banyak orang-orang di sini, juga seorang tukang pos dan juga mengantarkan surat. Halo, nama saya Farhan. Dan saya Friska, kami akan memperlihatkan beberapa koleksi perangko. Ini contoh koleksi perangko dari negara Rumania. Dan selanjutnya ini adalah koleksi perangko dari negara Austria. Selanjutnya ini dari negara Portugal. Selanjutnya mari kita ke sebelah sana. Ini adalah beberapa contoh amplop yang pernah digunakan di Indonesia. Salah satu contohnya itu amplop Hari Anak Nasional pada tahun 1992. Dan ini amplop kemerdekaan RI yang ke-48 pada 17 Agustus 1993. Dan sidang umum MPR 1 Maret 1993. Dan masih banyak yang lainnya. Hai, bersama saya lagi Agit Fathar. Dan saya Dewi Septiani. Kami akan memperkenalkan beberapa koleksi-koleksi sejarah. Di antaranya mungkin terdapat perangko-perangko Bayar Porto, perangko pungut tahun 1948, perangko pos udara tahun sama seperti perangko pungut tahun 1948, dan ada lagi perangko cetak tindih Indonesia tahun 1948 sampai 1949. Dan di sini juga ada lagi perangko-perangkonya begitu besar, tapi digunakan di negaranya bukan di Indonesia. Di antaranya, adapun di Indonesia, tetapi ini contohnya berupa surat. Bukan gede sih, tidak aja. Dia ada beberapa contoh lagi perangko yang sudah ditempelkan pada surat pada zaman dahulu, yaitu Flora. Terlihat perangkonya ada dua, yang satu 1000, yang satu 200, jadi 1200. Terus ada unit antar parlemen. Ini mungkin digunakan untuk antara DPR atau untuk antara orang-orang yang berada di gedung-gedung sana. Di sini juga ada fauna. Gambarnya terlihat seperti gambar monyet ya. Ada banyak dan jumlahnya tidak seperti sekarang, tetapi hanya 75, 100, 140, 500. Lalu ada perangko 125 tahun perangko di Indonesia. Terlihat begitu banyak macam. 40 tahun Garuda Indonesia. Gambarnya seperti pesawat Garuda saat ini. Saya akan menjelaskan tentang beberapa tang yang digunakan pada zaman dahulu. Yang pertama, tang plombir. Tang plombir yang dipergunakan pada zaman Belanda. Fungsinya untuk menyegel barang kiriman dari kantor pos ke kantor pos agar barang yang dikirimkan tidak terecer. Yang kedua yaitu cap timbul kering. Cap timbul kering fungsinya untuk mengecat barang berharga seperti kwitansi, surat biro, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian seragam pegawai pos yang digunakan pada masa lalu. Pakaian seragam mulai tahun 1854, pengantar surat di kantor pos Batavia, Semarang, dan Surabaya diberi pakaian seragam yang diberi tanda pengenal berupa ban lengan terbuat dari kulit dan tembaga bertuliskan Briefen Postage
Residensi No. Ini adalah salah satu contoh pakaian pengantar pos pada zaman Jepang akhir. Sebelah sini yaitu pakaian pengantar pos Jepang pada awal. Sebelah sini adalah pakaian pengantar pos pada zaman Hindia dan Belanda. Saya Aris Farizal dari kelas 4 akan menjelaskan tentang pos-pos di Kota Bandung. Pos utamanya. Pertama, kita di sini terdapat Pasuruan Liki. Kedua ada di Lebak Gede. Ketiga ada di Citarum. Tepatnya kita di sini. Keempat ada di Cicaheum. Kelima ada di Jalan Pungkur. Dan keenam ada di Balon Gede. Itu pada tempat pos yang paling utama atau yang terbesar di Kota Bandung. Cukup sekian dan terima kasih. Nama Aris Farizal dari kelas 4. Ini saya akan menjelaskan tentang surat emas atau golden letter. Surat emas ini dipakai oleh raja-raja dan naskah-naskah Nusantara dari koleksi negara Inggris. Kita lihat di sini, ini contoh dari surat emas atau kita sebut juga golden letters. Dari sini hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk memperingati lebih dari 400 tahun hubungan Inggris dan Indonesia dan sebagai penghormatan terhadap keragaman dan kekayaan budaya tulis dan sarana komunikasi tradisional di Indonesia. Cukup sekian yang saya jelaskan tentang surat emas dan golden letters ini. Masih bersama saya Gilda. Saya akan menjelaskan masih satu ruangan dengan Aris. Di sini masih ada banyak surat-surat emas. Ini contohnya surat emas dari Riau. Di sini mulai diberlakukan tulisan mungkin Melayu ya. Dan sebelah sini masih dengan tulisan Arab. Karena mungkin pada zaman itu huruf yang berlaku adalah huruf Arab. Sebelah sini juga sama surat emas dari Pontianak masih menggunakan bahasa Arab. Yang sebelah sini surat emas dari Madura. Sebelah sini surat emas dari Aceh. Dan di sini mulai diberlakukan teks berbahasa Melayu. Saya akan memperlihatkan logo-logo PT Pos Indonesia. Ini berikut logo PT Pos Indonesia yang pernah direncanakan. Dan ini ada beberapa contoh amplop Pos Indonesia. Dan berikutnya ada timbangan paket 100 kg merek Salter buatan Inggris yang digunakan di kantor pos pada zaman Belanda. Dan berikutnya timbangan surat yang digunakan untuk pengiriman surat gelap khusus. Berikutnya mesin jumlah dengan tangan. Museum telah berhasil mengubah orientasi pelayanan maupun pengembangan benda-benda koleksinya. Benda koleksinya yang disajikan tidak terbatas pada perangko, namun diperluas dengan menambah benda-benda lain yang bernilai sejarah, antara lain peralatan, visualisasi, diorama, kegiatan layanan, pos, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi pelayanan museum lebih terbuka dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk mengunjungi museum, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal pelayanan pos serta menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan inilah personil-personil dari kelompok sejarah sudah pada capek. Ini ada yang lagi nyekil. Ini Friska. Dan ini Agit Fatan Husaina.